Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Baik itu nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat panjang umur. Dan yang lagi sakit, semoga bisa segera diangkat penyakitnya, supaya bisa nikmatin hidup lagi teman-teman. Karena sakit itu paling gak enak. Apalagi sekarang lagi musim-musim perubahan cuaca, yang kadang hujan, kadang panas, pengaruh banget ke badan teman-teman. Di video kali ini saya mau ajak kalian buat explore lagi ya. Tapi explore ini masih dekat-dekat sini sih. Saya mau explore jalur ke Cikidang tapi via Lewiliang teman-teman. Gitu. Temanya sederhana sih. Kayak kenapa sih jalur itu jarang diminati oleh anak-anak motor, terutama anak touring yang demen ke daerah Ciletu atau sebagainya gitu. Makanya ini kita pengen tahu kekurangannya tuh di mana, makanya jadi jarang diminatin sama mereka-mereka itu. Karena kan kebanyakan dari mereka lebih senang lewat Jalan Raya Bogor, Ciawi, Cigombong, baru nanti ke Pelabuhan Ratu, ke Ciletu gitu teman-teman. Sedangkan di Cigombong itu kan macetnya lumayan. Maksudnya di Ciawi itu kan macetnya lumayan teman-teman. Kalau hari weekend itu lumayan macet. Terus kan di sana jalurnya banyak kontainer gitu kan, banyak truk-truk besar karena banyak pabrik juga. Nah kalau lewat Cikidang via Cianten ini, via Lewiliang, itu nggak ada kontainer teman-teman. Maksudnya jalannya ya bener-bener nuansa yang tenang gitu ya kan, nggak terlalu rame, terus nggak ada kontainer, nggak ada truk-truk besar, dan terutama angkot aja di sana nggak ada gitu, cuma ada bis Damri kalau nggak salah, Lewiliang Cikidang kalau nggak salah. Ini kita ambil kanan aja lewat Pasar Parung, kalau lewat sana macetnya ampun teman-teman. Ternyata jalur Ciampea ini udah dibeton semua ya teman-teman. Kayaknya sih baru. Dulu waktu 2020 di sini jalannya masih hancur banget teman-teman. Masih batu-batu gitu, kagak rata. Sekarang udah dibeton. Bogor ini pembangunan jalannya lagi lumayan akhir tahun ini kayaknya. Lagi lumayan banyak yang dia benahin. Ya mudah-mudahan sih yang dipakai material yang bagus ya, bukan yang setahun hancur lagi teman-teman. Gitu. Harapannya sih seperti itu. Kan di sini biar enak buat warganya juga gitu kan. Dulu mah parah teman-teman, hancur banget. Batunya gede-gede banget jalur sini nih. Makanya orang males. Ya mudah-mudahan setelah dicor ini jalur ini jadi rame. Nanti nih keluar jalur ini kita ambil ke kanan teman-teman. Itu ke kanan jalur apa ya namanya ya, pokoknya keluar Ciampea ini nanti ambil kanan lewat jalan tembusan dari IPB yang tembus ke Rangkas Bitung. Jalur itu jalan raya Bogor Rangkas Bitung lah teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman, enjoy. Sekarang kita udah di jalan raya Bogor Rangkas Bitung. Yang arah ke sana itu ke Lewiliang teman-teman. Lewiliang Jasinga, lewat sana lurus terus teman-teman. Jalurnya itu kayak gini teman-teman, jalur nasionalnya. Ya menurut saya sih lumayan halus sih jalannya. Sama jalan raya Puncak, ya mirip-mirip lah kualitas aspalnya gitu. Cuma di sini nggak terlalu macet teman-teman. Apa karena hari Jumat ya? Buat jalur ke sini kayaknya nggak terlalu parah ya. Maksudnya ya masih worth it lah. Cuma nggak tahu nih nanti kalau dari Lewiliang ke Cikidangnya kayak gimana jalurnya. Karena infonya sih udah dibeton. Info yang saya dapat sih jalurnya udah dibeton, sekarang udah enak. Kalau dulu kan masih model itu teman-teman, apa, urukan batu-batu gitu. Jadi jalannya diuruk tapi uruknya pakai batu gede lah, batu-batu gunung yang di stemper dipadetin gitu. Nah makanya sekarang mau tahu nih update-nya kayak gimana jalannya ya kan. Kalau lebih enak ya kenapa enggak gitu ya kan. Daripada kita lewat Sukabumi, Cigombong, itu kan jalanannya
lumayan lumayan rame, terus banyak kontainer, banyak truk-truk besar, banyak pabrik gitu. Itu sih jadi kayak kurang bersahabat aja sih buat motor gitu kan kalau banyak kontainer gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, bentar lagi kita sampai di pertigaannya nih teman-teman. Di depan itu, nah kita ambil ke kiri, Keracak Puraseda Cianten. Oke, kita ambil ke kiri ke arah Puraseda Cianten teman-teman. Nah ini kita udah masuk daerah Lewiliang. Kita tinggal lurus terus ambil arah Cianten Puraseda teman-teman. Cuma di sini polisi tidurnya nggak kelihatan teman-teman. Jadi harus benar-benar fokus ya. Ini kita ambil lurus aja terus teman-teman. Kalau buat di sini masih ya rame sih kalau buat di sini, apa karena baru pertama jalur masuk gitu kan. Jadi masih rame. Rame sih kalau di sini jalurnya. Bukan jalur sepi kalau baru pertama masuk ini. Di jalur Lewiliangnya nggak sepi. Buat gambaran awal sih pertama masuk Lewiliang kayak gini jalannya. Agak rusak terutama di bagian sisi kiri ya. Terus polisi tidurnya nggak kelihatan. Itu aja sih minusnya. Oke, lanjut. Segini masih halus lah hitungannya untuk jalur gunung. Ini tadi baru aja lewat batas desa Barengkok. Jadi ini mungkin daerah Barengkok ya. Saya juga kurang begitu hafal sih nama-nama tempatnya. Kita mulai nanjak nih teman-teman. Ini tuh rute jalur Cianten itu sebenarnya bukan ngikutin sih. Adanya di kaki Gunung Salak teman-teman. Jadi ya jalurnya gini mulai agak nanjak-nanjak teman-teman. Kalau lihat dari map, jalurnya emang pas di belakang Gunung Salak, Gunung Halimun Salak. Ada anggota Disub yang berjaga. Si Pak. Ya jalannya standar jalan desa sih sebenarnya, nggak terlalu rusak, nggak terlalu bagus juga gitu. Kalau buat sampai dari Lewiliang ke Barengkok ini ya kayak gitu jalanannya. Masih halus lah, segini masih wajar, masih jalan desa lah, standar jalan desa gitu, nggak yang rusak-rusak banget. Nah mulai masuk sini mulai berasa teman-teman jalur desanya tuh. Kayak gini jalur ke Cikidang via Lewiliang tuh masih banyak pohon, kanan kiri masih pohon. Jalannya juga nggak terlalu rame. Sebenarnya sih kalau jalannya kayak gini worth it sih. Kalau jalannya kayak gini sebenarnya worth it buat dilewatin. Oke, kita salib dulu teman-teman. Makanya kalau segini kan nggak terlalu rusak gitu, kan masih bisa dihindarin gitu kan, nggak harus yang ngerem banyak-banyak ya. Sampai sejauh ini masih dibilang wajar lah kontur jalannya. Nah ini teman-teman, ternyata jalur ini juga lagi dicor teman-teman, lumayan tinggi maksudnya dari jalan lamanya. Ada kali sekitar 30 sentian mah, ini 30-40 senti mah ada kayaknya dari jalur lamanya, jadi lebih tinggi. Harusnya sih makin worth it lewat sini, lebih cepat gitu kan, nggak macet. Terus jalannya juga sekarang mulai halus gitu. Ya kita doain aja semoga pembangunannya lancar, infrastrukturnya makin memadai, jadi destinasi wisata di sini makin maju teman-teman. Kalau udah begini sebenarnya jangan dipakai ngebut-ngebut ya teman-teman, karena kalau dipakai ngebut-ngebut di jalur desa kayak gini nanti polisi tidurnya dibikinnya kejam teman-teman gitu, dibikinnya agak tinggi-tinggi. Jadi warganya kesel ya kan, bangun polisi tidur ya udah setinggi-tingginya gitu. Ya saling hargain aja, jalan normal aja. Kalau jalan kamu mah kayaknya 40 gitu, nggak terlalu yang kencang-kencang. Ini tadi baru aja setting map. Waktu map sih sekitar 2 jam lagi buat sampai nembus ke Cikidang teman-teman. Tanpa istirahat ya berarti ya, kalau 2 jam waktu map itu berarti tanpa istirahat. Kira-kiranya segitu.
Kalau selisih waktu kayaknya nggak beda jauh kalau kita lewat mana? Cigombong sana, Ciawi lurus terus Sukabumi. Kayaknya nggak beda jauh. Nah, best view kayak gini teman-teman yang nggak bakalan kalian dapat kalau lewat jalur Cigombong Sukabumi, Ciawi Cigombong maksudnya. Kalian nggak bakalan dapet nih view-view kayak gini karena di sana jalannya jalan gede. Oh, di sini kalian bisa dapet. Oh, wush, cakep ya. Tanahnya gunung ya kan. Jadi feel healingnya tuh berasa gitu teman-teman. Kalau lewat jalan sana kan ya macet-macet juga gitu kan, sama aja kayak di kota ya kan. Kalau cuma nikmatin macet, tuh sana gunung teman-teman. Nah sini agak hancur. Kalau cuma lewat jalan yang macet kan ya kita berangkat kerja pagi juga ngerasain macet mulu ya kan. Kali-kali lah nyobain jalur yang nggak macet gitu, nggak ada salahnya ya kan. Cuma balik lagi, fasilitas itu menentukan minat seseorang untuk lewat suatu jalur teman-teman. Nah di sini mulai hancur teman-teman, belum dicor ternyata ada jalur sini. Nah dulu nih rata nih kayak gini semua tuh, kayak batu-batu begitu di stemper persis bisa dulu kayak gini jalannya. Cuma sepanjang jalan waktu itu sih, sepanjang jalannya kayak gini. Sekarang kan udah lumayan baik, sebagian udah dicor gitu kan. Tapi emang kalau jalur gunung pakai aspal itu rata-rata pada ngeletek sih teman-teman, nggak kuat soalnya air yang turun dari atas itu lumayan kencang, jadi kalah. Dia musuh terbesar aspal kan air, siapa sih yang nggak tahu itu ya kan. Orang dia kalau banjir aja aspalnya pada ngeletek kan gitu. Aduh. Sorry ya Bella, diajak off-road. Aduh. Seda, Cikupu, Ranca Badak. Nah, kita arah Puraseda ke bawah berarti. Cihupu itu nggak tahu sih seberapa. Ya ini sih jadi opsi aja ya teman-teman. Jadi opsi buat kalian gitu. Mau lewat mana? Nanti kita kasih apa? Saya kasih reviewnya di akhir deh ya. Dikasih previewnya di akhir. Kenapa jarang dilewatin pengunjung gitu? Maksudnya anak-anak motor, kenapa jarang dilewatin anak-anak motor? Itu nanti saya bahas di akhir video. Makanya jangan di skip-skip teman-teman. Ini bikinnya effort. Bikinnya effort asli. Tapi view-nya sih emang gokil, saya akuin. View-nya bagus teman-teman. View-nya view gunung, cuma karena jalannya begini jadi kita fokusnya ke jalan. Tuh air kayak gini nih yang bikin aspal kalah tuh. Oh, ngalirnya kan lumayan deras. Hanya kalau aspal kalah dia. Bagusnya sih tadi beton ya, di beton. Dia rasanya lebih awet. Nah dari sini sana kayaknya lumayan halus tuh teman-teman. Berarti yang rusak baru cuma sebelah situ aja. Sebelah situ, cuma nggak tahu nanti di mana lagi. Cuma di sini halus sih. Nggak separah tadi lah maksudnya. Indomaret, ada Indomaret. Pom bensin kalau kayak mobil ada tuh pom bensin. Apa ya minusnya ya? Ya minusnya kayaknya akses doang sih jalan. Kondisi jalan sebenarnya minusnya. Jalurnya enak teman-teman, sepi, sepi, adem, banyak pohon. Ini kayaknya kita masih ambil lurus. Banyak pohon, sini udah perkampungan lagi. Warung banyak, warung kayaknya. Dari tadi belum nemu warung. Pom bensin belum nemu. Dari mulai apa? Pertasop itu nggak ada, apalagi pom bensin besar. Kalau di sini ya, ini daerah Puraseda. Puraseda itu saya belum nemu pom bensin. Banyaknya di eceran teman-teman. Eceran tadi ada beberapa warung yang buka dia jual eceran. Ini jalurnya kayak gini, Puraseda. Hati-hati daerah lawan longsor. Oh, daerahnya asik sebenarnya. Cuma kalau diakses jalan aja. Ini bukan trek speeding ya teman-teman, ini trek santai masuknya. Nggak bisa sini speeding.
Bagus ya. Bisa sedekat ini loh sama gunung. Widih. Cakep. Dan buat yang tanya di sini ada angkutan umum apa enggak? Ada teman-teman, setahu saya ada. Dia itu angkutan umumnya jenis bus Damri yang kecil, Damri Perintis. Jurusan Lewiliang Cikidang. Dia kalau nggak salah 1 apa 2 keberangkatan gitu. Kalau nggak salah sih 2 keberangkatan, pagi sama jelang sore. Siang jelang sore lah. Cuma nggak tahu, lupa jamnya jam berapa, nggak tahu saya kalau jamnya. Tapi yang jelas ada. Rumah sendirian gitu di sini. Berani juga. Angkutan umumnya ada, cuma ya itu aja, bis Damri itu aja. Sisanya mungkin kalau berangkat kesiangan bisa tebengan, nebeng sama warga atau nama mobil pickup yang lewat sini bisa. Cuma kalau angkutan umum resminya cuma itu aja. Buat jalur dibanding video saya yang duluan, yang ke puncak gua, itu masih sepian ini teman-teman. Foto dulu sini deh. Sampai sekarang jalurnya begini teman-teman. Wih tuh, nemu jalan rusak lagi tuh. Sebenarnya rusaknya itu nggak rata semua ya, maksudnya beberapa titik aja gitu rusaknya. Cuma rusaknya kalau ini nggak terlalu parah sih, cuma kayak gerujukan air aja. Tuh nggak kecipratan. Ada rumah warga, harusnya sih aman lewat sini ya. Rumah makan juga. Saya jalur sini aman. Tuh di bawah ada, cuma kayak apa ya, kayak mati suri gitu usahanya teman-teman. Kasihan juga sih, kayak agak mulai mati suri gitu. Tadi kalau lihat rumah makan tadi, yang rumah makan ada saungnya itu di bawahnya ada kolam renang, tapi nggak keurus kolam renangnya teman-teman. Kayak hampir tutup. Kasihan sih warga-warga di sini. Andai di sini rame, wah saya yakin sih usaha-usaha di sini maju teman-teman. Ya kita doain aja teman-teman, semoga aksesnya makin baik, akses jalannya makin baik, fasilitas SPBU segala macamnya makin banyak. Mudah minimal pertasop lah, eceran tapi resmian, atau warga-warga juga nggak masalah sih. Yang penting utamanya di akses jalannya dulu. Mudah-mudahan pemerintah dengar ya, pemerintah Kota Bogor dan Sukabumi bisa kejalin kerjasama buat jalur sini teman-teman. Soalnya menurut saya di sini potensinya bagus buat usaha, buat destinasi wisata. Destinasi wisata di sini potensinya lumayan bagus. Tinggal dieksplor lebih jauh aja gitu sih. Tuh paling pom bensin eceran begini teman-teman. Masih jual pertalit kok mereka. Pertalit pertama ada. Tuh eceran lagi. Kalau bensin jadi nggak terlalu khawatir lah lewat sini. Masih banyak kok yang jualan. Ini musola ada, lumayan bagus sih. Oke, lanjut ya teman-teman. Ntar kalau udah sampai Cianten record lagi. Wow, jalannya kayak gini teman-teman. Ini kayaknya bekas longsoran sih kayaknya. Tuh, ini bekas longsoran ini. Itu lokasi bencana ke-18. Ini jalurnya kayak gini teman-teman. Assalamualaikum. Lumayan sepi ya. Lokasi-lokasi bencana, jalannya rimbun, rindang gitu. Orang kota biasanya seneng jalan-jalan begini. Cuma akses jalannya diperbaiki gitu sih. Karena kalau akses jalannya begini, orang males kesini teman-teman. Karena ya itu capek, karena stop and go gitu kan. Terlalu rusak jalannya. Hati-hati lawan longsor. Ini kayak di peluru, pelurannya peluran seadanya teman-teman. Asli ini kalau misalkan jalannya bagus, mirip sama Ciwidey sama Pangalengan teman-teman.
Asli ini nggak ngerti, ini longsoran ke apa emang diuruk atau gimana, nggak ngerti sih. Cuma kalau longsoran parah juga cuy, tuh lihat dah. Berarti kalau longsoran ke sini nutup sini, kayaknya sih longsoran teman-teman. Cuma akhirnya bening banget ya, parah loh itu longsoran sampai kayak gitu. Wih, longsor lagi teman-teman. Berarti kalau musim hujan nggak worth it ya lewat sini ya. Longsorannya parah tuh teman-teman. Ya mungkin itu kalau hujan lagi, aduh bisa nambah lagi. Oh, dari sini udah dibeton teman-teman. Jalur yang ini udah dibeton. Cuma betonnya kasar lagi ya. Nah, kalau kayak gini aja tuh udah mirip-mirip di daerah di Bandung teman-teman. Tuh, spot view-nya jalannya ke sana, ke sana, ke sana. Cakep sih kalau udah halus jalanannya sih. Kalau udah kayak gini, berani taruhan saya, rame jalanannya. Rame. Karena orang ada yang tujuannya emang langsung ke destinasi, ada yang tujuannya emang pengen explore, coba rute ini, rute ini, rute ini gitu. Nah, saya termasuk pengen yang nyoba rute ini, rute ini, rute ini gitu. Walaupun tujuan akhirnya titiknya sama gitu, Ciletuh gitu ya kan, misalkan tujuan akhirnya sama Ciletuh. Cuma saya lebih seneng yang explore, coba lewat sini, coba lewat jalur sini, coba lewat jalur sini. Karena tiap jalur saya yakin potensinya beda-beda, dan saya yakin juga pengalamannya itu beda-beda, kesan-kesannya itu beda-beda teman-teman. Makanya saya lebih senang explore. Nih kayak gini kan jadi tahu saya, oh jalur sini tuh kekurangannya ini, tapi plusnya ini gitu. Kalau lewat Cigombong Sukabumi, lewat Ciawi, kelebihannya ini, kekurangannya ini gitu. Pemandangan kayak gini teman-teman kalau Janten tuh. Wih. Itu gunung apa ya? Gunung Halimun Salak apa? Apa Gunung Pangrango sih? Agak bingung letak-letaknya. Kabut mulai turun ya kan. Emang cakep banget lewat sini sumpah, nggak bohong. Cuma cuaca mulai mendung nih, aduh agak ngeri. Jalannya tuh enak teman-teman, nggak ngebosenin gitu loh. Viewnya gitu, waduh gunung banget teman-teman, waduh sedekat itu sama gunung tuh. Nggak perlu jauh-jauh, kalau dari Jakarta Depok tuh nggak usah jauh-jauh, udah dapet spot gunung gitu. Wah gokil sih. Cuma sayangnya agak mendung aja teman-teman. Waduh, jalurnya kayak gini dong teman-teman. Turunannya kayak punggung naga ya. Naik turun, naik lagi, turun lagi. Aduh, tahak, maaf. Lumayan licin ini, kirinya soalnya lumut mulu itu kelihatannya. Jalur lembab. Jalurnya lumayan asik teman-teman. Ini ada warga juga benahin longsoran biasa. Aduh, benahin longsoran dan jalan yang rusak. Coba usahain kalau lewat sini pas turunan begini mesin dia sampai mati ya teman-teman. Maksudnya jangan sampai idle. Jalur sini ada ngegas sedikit gak apa-apa. Ini kan gasnya belum nggak idle ini. Kalau jalanannya mulus, jadi bikin nyangkut. Jadi tuh ngebantu minimal udah di beton kayak gini lah. Kalau itu bakalan gloyor. Kayak tadi tuh yang jalan sebelum masuk Janten itu lumayan parah. Itu yang bikin orang males lewat sini teman-teman. Di situ genangan cuy, tapi warga bikin akses baru anjir lewat sini cuy. Lewat sini halus tuh, tapi licin. Gokil, kreatif parah, kreatif. Jadi situ rusak, dia muterin belakang pohon. Keren, kreatif. Sebenarnya pemandangannya gak ngebosenin sih lewat sini.
Jalurnya asik teman-teman, sumpah asik. Menurun dengan aspal yang lumayan halus di sini. Tapi sayangnya sono mendung teman-teman. Aduh, mulai agak mendung begini ngeri. Bukan ngeri hujannya, ngeri longsor. Nah ini kita udah masuk jalur menuju Cikidang teman-teman. Cuma nggak tahu nih nama daerahnya apa. Tapi kayaknya sih udah dekat. Soalnya tadi ada pelang. Sukabumi Pelara, belok kiri. Pelara itu Pelabuhan Ratu ya, buat yang belum tahu. Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Tuh, artinya kita ada di sekitaran kaki Gunung Salak teman-teman. Licin cu, asli licin parah. Ya oke teman-teman, kita baru aja masuk nih di jalur Kelapa Nunggal Cipeteuy lah. Nah di sini pun udah dibeton, jalur sini udah dibeton. Cuma betonnya enggak yang halus-halus banget, geradagan ini, bumpy, geradagan. Banyak yang patah-patah juga. Usahain kalau mau explore begini, motor harus sehat ya teman-teman. Karena kalau udah explore begini, bengkel tuh rata-rata susah. Kalau bukan jalan nasional tuh, bengkel motor agak susah. Orang-orang sekitar sini pada kencang-kencang banget pemotornya teman-teman. Padahal jalannya, wah, lumayan effort tuh tadi, banyak banget motor yang peleknya kecil kayak gitu tuh teman-teman. Lewat jalan di kayak gini masih ngebut, gila, gokil sih, gokil. Desa Kabandungan, berarti tadi tadi Desa Kabandungan. Yang ini Kelapa Nunggal, nama jalannya Jalan Kelapa Nunggal Cipeteuy. Kabandungan tadi ada tulisannya, ada tugunya sih. Jalurnya kayak gini teman-teman. Nah, bisa bayangin sendiri dah kalau lewat sini malam. Kalau saya sih nggak rekomendasiin, walaupun kalian bertiga atau berempat lewat sini malam-malam, saya nggak rekomendasiin. Soalnya malah jatuh. Kalau saya lewat sini nggak rekomendasiin jalan malam ya teman-teman. Malam-malam tuh gini nih, ini kan pom bensinnya masih pada eceran gitu, maksudnya di warung-warung. Khawatir kalau kalian jalan malam itu mereka tutup gitu loh. Mereka tutup ya otomatis kan nyari bensin kemana gitu ya kan. Bingung juga nyari bensin kemana malam-malam. Kalau masih siang gini kan ya mereka masih buka gitu. Kalaupun tutup kan sebagian, nggak banyak yang tutup, banyak kan buka gitu. Kalau malam-malam ya bingung juga kalau habis bensin ya kan. Gitu sih pertimbangannya. Sekarang kita udah sampai di jalur Kelapa Nunggal Cikidang teman-teman. Nah dari Kelapa Nunggal ke Cikidang jalurnya kayak gini nih teman-teman, identik dengan kerusakan dan lubang. Nah kalau udah masuk jalur Cikidang, identiknya sama ini nih teman-teman nih beginian nih, apa tuh namanya, sawit, kelapa sawit. Nah ini di sini tuh, itu tandanya udah masuk Cikidang teman-teman. Kalau udah banyak sawit begini nih, tuh bocah di sini sekolah juga kayak di kota tuh pakai R15 gitu. Di daerah gitu kalau motornya R15, R25 gitu biasanya tuh juragan gitu. Di desa itu otentik dengan juragan. Anak juragan tuh pasti gitu. Juragan apa gitu, juragan ayam apa juragan apa gitu. Rata-rata begitu teman-teman. Soalnya di kampung saya juga sama waktu itu begitu di Garut. Waktu saya main ke Garut, wih motornya R15, Ninja RR gitu ya kan. Oh itu juragan itu. Nah ini bis yang saya bilang waktu itu, yang tadi saya bilang waktu itu tuh. Yang tadi saya bilang itu bisnya tuh Damri Cikidang Lebih Liang itu. Nah itu cuma ada satu keberangkatan sekarang jam berapa? Jam 11. Berarti lewat sini jam 11. Damri Perintis jurusan Lebih Liang Cikidang. Nih udah lewat sini, suasananya beda teman-teman, agak anget. Hawa-hawa pantainya mulai berasa anget. Lumayan luas kayaknya perkebunan sawitnya sana tuh.
Kalau malam sangat tidak worth it lewat sini, tentu saja. Bertiga pun tidak worth it. Ya saya nggak ngebut-ngebut ya, karena bukan orang sini pertama, terus nggak tahu medan juga. Nanti kita lanjut lagi. Oke, sekarang kita udah di jalur Jalan Raya Cikidang. Sekarang kita mau makan dulu. Nah, kita makan ini aja, ini Indomie plus telur, bagi kuah plus telur. Ini buat view jalannya. Nanti kita lanjut, cuma kayaknya mau Jumatan dulu karena sekarang hari Jumat. Jadi selesai makan kita Jumatan. Nah, habis Jumatan baru kita lanjut. Kayaknya nggak tahu sih ini mau ke Pelabuhan Ratu apa pulang, tergantung kondisi badan ya. Makanya lagi capek banget. Cuma nanti gimana nanti. Kalau misalkan sempat kita ke Pelabuhan Ratu, kalau nggak sempat kita pulang aja. Oke, lanjut. Halo teman-teman. Kayaknya kita nggak jadi buat explore Ciletuh. Ciletuh, maksudnya ke Pelabuhan Ratu. Kita nggak jadi explore Pelabuhan Ratu karena cuacanya nggak mendukung teman-teman. Di sini hujan deras banget. Ini coba kalian lihatnya teman-teman. Deras banget hujannya. Kalaupun mau explore juga ya explore apaan kan di sana. Kegiatannya outdoor. Kalau hujan begini ya mau nggak mau di warung. Daripada di warung kan mending di sini aja di masjid. Soalnya sini deras banget hujannya. Kemungkinan sih kita bakalan balik ke Depok aja biar lebih tenang gitu, biar nggak kemalaman juga. Soalnya kan ini konsepnya one day trip gitu kan, nggak ada rencana nginep, nggak ada persiapan buat nginep juga. Jadi kayaknya mendingan balik ke Depok aja nanti pas hujannya udah agak reda, karena hujannya deras banget teman-teman. Tuh. Terus di sini anginnya lumayan kencang teman-teman. Ya mudah-mudahan biar pada enjoy ya nontonnya. Salam. Oke teman-teman, kita review ya jalur yang Lewiliang Cikidang. Jadi gini teman-teman, reviewnya dari saya. Kalau kalian yang kejar waktu, kalian lebih cocoknya lewat jalur sini. Ini jalur Sukabumi Bogor, yang artinya nanti ini lewatnya Ciawi. Tapi kalau kalian yang punya waktu agak panjang, maksudnya liburnya panjang gitu, misalkan bisa libur dari Jumat sampai Minggu gitu, Seninnya kerja. Nah kalian bisa tuh explore jalur Lewiliang Cikidang. Kalau jalur Lewiliang Cikidang itu dari 10 sampai 100 ratingnya sekitar 6. Karena baik lagi di sana jalannya itu lumayan rusak teman-teman. Rusaknya lumayan gitu kan. Terus pom bensin minim, rata-rata eceran. Tapi kalau buat kalian yang kejar waktu, lebih cocok lewat sini. Karena di sini pun kalian mau lewat jam berapa aja aman gitu. Mau lewat tengah malam pun aman. Di sini pom bensinnya banyak. Terus jalannya juga rame gitu. Kalau di sana itu jalannya sih friendly, tapi cuma buat di pagi sampai sore hari teman-teman. Kalau buat malam hari ya balik lagi, fasilitas di sana kurang memadai teman-teman gitu. Kayaknya sampai situ aja ya. Tadinya mau explore Pelabuhan Ratu, cuma kok hujan begini gitu ya kan. Ini saya masih pakai jas hujan ini, karena memang masih agak hujan sih gitu. Makanya ya udahlah, mungkin next trip ke depannya kita mau coba explore Pelabuhan Ratu lewat sini aja, lewat Jalan Raya Ciawi ke Cigombong lewat sini, lewat jalan Sukabumi ini. Gitu ya teman-teman. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah-salah kata mohon dikritik, disampaikan kekurangannya gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you, sampai jumpa di lain kesempatan.